Perkenalkan, nama saya Kalista Roreng. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai beberapa dimensi dalam administrasi gereja baru. Terus simak videonya ya. Sebelum saya masuk dalam materi yang akan saya jelaskan pada kali ini, saya akan memberikan pengantar sedikit dari apa yang saya mengerti dari mata kuliah ini. Nah, mungkin dari kita beberapa tidak mengerti apa sih sebenarnya administrasi gereja itu. Nah, administrasi gereja itu sering kita pandang bahwa urusan hal yang mencakup teknisi seperti membuat surat, menyimpan arsip, atau mengatur keuangan saja. Tetapi administrasi gereja baru ini mengajarkan bahwa administrasi adalah bentuk kerjasama kita dengan Allah. Gereja harus kita perbarui sesuai dengan firman Tuhan dan sesuai dengan kehendak Allah. Jadi dari saya pahami bahwa AGB ini mengajak kita untuk tidak hanya sibuk dengan kegiatan, tetapi juga memastikan bahwa seluruh pelayanan membawa jemaat semakin mengenal Kristus. Nah, apa sih itu administrasi gereja baru? Administrasi gereja baru itu dipandang sebagai praktik pengelolaan gereja berdasarkan prinsip-prinsip Alkitabiah dan dijelaskan melalui kerangka teologi dan dilaksanakan dengan pendekatan ilmu pelaksanaan yang paling relevan dalam kehidupan kita masing-masing. AGB ini menggabungkan dua unsur. Yang pertama, teologi atau firman Tuhan. Yang kedua, administrasi atau pengelolaan organisasi. Jadi, administrasi gereja baru ini bukan lawan dari kerohanian, melainkan alat untuk mewujudkan kehendak Allah secara teratur dan tersusun dengan baik. AGB sendiri juga memiliki 3 fondasi utama. Yang pertama, Allah sebagai administrator agung yang memiliki rancangan damai sejahtera bagi kita umatnya. Yang kedua, Yesus sebagai fondasi gereja. Artinya adalah Yesus sebagai dasar pembangunan kehidupan orang-orang yang ada di dalam gereja. Yang ketiga, Roh Kudus sebagai roh pembaharu. Artinya, Roh Kuduslah yang menghidupkan dan memperbaharui gereja setiap waktu. Karena itu, tujuan utama dari AGB sendiri adalah bukan sekedar membuat organisasi gereja berjalan dengan baik, tetapi memastikan bahwa gereja berjalan sesuai dengan kehendak Allah. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai 6 dimensi gereja. Dimensi yang pertama yaitu dimensi Alkitabiah yang mencangkup doktrin, dogma, dan teologi. Dimensi Alkitabiah ini merupakan fondasi teologis dari segala kebijakan dan praktik administrasi gereja. Semua keputusan harus berakar pada pemahaman yang jelas tentang otoritas Alkitab. Dimensi ini menuntun gereja untuk membedakan antara prinsip yang bersifat esensial dan tradisi yang bersifat lisan sehingga mempertahankan kesatuan dalam kebenaran tanpa memaksakan hal-hal sekunder. Kita mengambil contoh dalam sebuah gereja yang menyusun dokumen pengakuan iman yang jelas untuk semua calon pengurus dan pelayan. Dalam rapat pembentukan kebijakan keuangan, panitia merujuk pada prinsip Alkitab tentang pengelolaan harta, misalnya perumpamaan tentang talenta atau ajaran mengenai memberi. Untuk merumuskan kebijakan tersebut, dibutuhkan hal-hal atau ayat-ayat Alkitab yang dapat mendasari kebijakan tersebut. Nah, dimensi yang kedua yaitu dimensi kebijakan gereja. Dimensi ini mengacu pada aturan, prosedur,
dan kebijakan formal yang mengatur kehidupan gerejawi sehari-hari. Kebijakan gereja menegaskan tata kelola termasuk tata cara pemilihan pemimpin, tata ibadah, disiplin rohani, kebijakan keselamatan anak, ketentuan penggunaan fasilitas, serta pedoman kepegawaian. Kebijakan harus jelas, adil, dan dapat diakses oleh jemaat. Tetapi di samping itu, kebijakan harus mencerminkan dimensi Alkitabiah sehingga tidak bertentangan dengan iman gereja. Proses pembuatan kebijakan idealnya melibatkan konsultasi, transparansi, dan mekanisme peninjauan berkala. Saya mengambil contoh dalam sebuah gereja yang menyusun buku tata tertib yang memuat cara pemilihan majelis, prosedur verifikasi latar belakang, kebijakan izin penggunaan gedung untuk pihak ketiga, dan standar akuntansi internal. Semua kebijakan dipublikasikan di situs gereja dan dijelaskan dalam pertemuan tahunan jemaat. Dan yang ketiga, dimensi manajemen dan kepemimpinan. Pada dimensi ini menekankan keterampilan dalam mengelola sumber daya manusia, keuangan, program, dan waktu. Kepemimpinan gerejawi harus transformatif, memimpin dengan pelayanan, teladanan, dan rohani, visi, dan kemampuan membentuk budaya gereja. Manajemen menghadapi tugas rutin, yaitu perencanaan strategis, penganggaran, pengorganisasian, kegiatan, supervisi pelayanan, serta pengembangan kapasitas melalui pelatihan. Aspek rohani yang profesional keduanya penting, yaitu pemimpin harus matang secara rohani sekaligus kompeten dalam administrasi. Saya mengambil contoh dalam sebuah gereja, pemimpin gereja menyusun rencana 5 tahun, membuat anggaran tahunan terperinci, menunjuk koordinator pelayanan dengan job description jelas, dan menjalankan program pelatihan kepemimpinan setiap kuartal untuk menumbuhkan keterampilan komunikasi, manajemen konflik, dan supervisi. Dimensi yang selanjutnya itu dimensi organisasi. Dimensi organisasi ini terkait struktur formal dan informal gereja, susunan kepengurusan, komite, dewan, kelompok kecil, serta hubungan antar unit pelayanan. Organisasi yang sehat memiliki struktur yang jelas namun fleksibel, mempertahankan alur komunikasi yang efektif dan wewenang serta tanggung jawab terdefinisi. Selain itu, budaya organisasi mencakup juga nilai, norma, cara berinteraksi. Itu sangat menentukan efektivitas. Desain organisasi harus mendukung visi dan misi gereja, memfasilitasi partisipasi jemaat, dan mendorong pengembangan kepemimpinan baru. Contohnya, gereja menerapkan struktur, antara lain majelis atau dewan sinode di tingkat lokal sebagai badan pengambil keputusan strategis. Komite pelayanan mencakup pemuda, wanita, anak, dan sosial. Dengan kepala masing-masing yang melapor bulanan, sistem kelompok kecil untuk pedalaman Alkitab yang setiap bulan melaporkan kebutuhan pastoral ke tim gembala. Diagram organisasi dan flow komunikasi ditempel di papan pengumuman dan digital. Dimensi yang kelima itu dimensi ekologi organisasi gereja. Pada dimensi ini melihat gereja sebagai bagian dari lingkungan sosial, budaya, ekonomi, dan ekumenis yang lebih luas. Ini mencakup hubungan antara masyarakat lokal, pemerintah, lembaga sosial, organisasi lintas iman, serta respon terhadap isu lingkungan.
Pendekatan ekologi menuntut gereja peka dengan konteks pelayanan sosial, diakonia, keterlibatan dalam keadaan sosial, dan program pemberdayaan komunitas merupakan bagian administrasi yang paling relevan. Selain itu, menjaga kesehatan relasi internal seperti iklim terpercaya, saling mendukung, dan inklusif adalah bagian dari ekologi internal gereja. Salah satu contohnya yaitu gereja membuat program pemberdayaan ekonomi keluarga di wilayah sekitar serta bekerja sama dengan puskesmas dan dinas sosial untuk layanan kesehatan dan bantuan pangan saat kritis. Gereja juga memformalkan kerjasama lintas denominasi untuk program kemanusiaan. Di dalam diberlakukan program kesejahteraan pelayanan untuk menjaga iklim kerja positif. Dan dimensi yang terakhir yaitu dimensi evaluasi kinerja gereja. Dimensi evaluasi kinerja gereja ini agar gereja terus bekerja, belajar, bertumbuh, dan bertanggung jawab, serta evaluasi ini meliputi aspek rohani, operasional, kepemimpinan, dan dampak sosial. Evaluasi harus menggunakan indikator yang jelas, terukur, dan relevan. Kuantitatif mencakup kehadiran ibadah, jumlah peserta kelompok kecil, rasio pengeluaran program, dan kualitatif mencakup kepuasan jemaat, testimoni transformasi, kualitas hubungan pastoral. Proses evaluasi melibatkan pelaporan berkala, review oleh dewan, serta tindak lanjut berupa perbaikan kebijakan atau pelatihan. Contohnya, setiap triwulan tim administrasi mengeluarkan laporan kinerja yang meliputi statistik kehadiran, pendapatan dan pengeluaran, capaian program sosial, serta ringkasan temuan survei kepuasan jemaat. Berdasarkan laporan, Dewan membuat rencana perbaikan, menambah pelatihan untuk staf, pelayanan anak karena survei menunjukkan kebutuhan peningkatan kompetensi. Nah, dari 6 dimensi ini saling berkaitan. Fondasi Alkitabiah menuntut kebijakan, menuntun tata kerja, manajemen dan kepemimpinan, menjalankan kebijakan, struktur organisasi memfasilitasi kerja, ekologi organisasi menegaskan relevansi dan bertanggung jawab sosial, evaluasi menjamin akuntabilitas dan perbaikan berkelanjutan. Dalam praktik gereja baru perlu merumuskan dokumen kebijakan yang ringkas, membangun kapasitas pimpinan, dan menerapkan siklus perencanaan, pelaksanaan, evaluasi agar tetap efektif, sehat, dan setia dalam panggilannya. Jadi, saya menyimpulkan bahwa administrasi gereja baru merupakan cara mengelola gereja yang berpusat pada Allah, berdasarkan firman Tuhan, dipimpin oleh Roh Kudus, dan dilaksanakan dengan prinsip manajemen yang sehat. AGB juga mengajarkan bahwa gereja bukan hanya organisasi, tetapi organisme hidup yang terus bertumbuh dan dibaharui oleh Tuhan. Oleh karena itu, setiap pelayan, majelis, dan jemaat dipanggil untuk menjadi rekan sekerja Allah di dalam mewujudkan visi dan misinya di dunia. Kiranya melalui pemahaman ini, kita semakin mampu melayani dengan hikmat, kasih, dan tanggung jawab demi kemuliaan nama Tuhan. Sekian dari saya, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.